Oke, sekarang kita lanjutkan untuk fungsi kosinus. Tadi untuk fungsi sinus udah di video persamaan trigonometri yang pertama yang tentang sinus. Kemudian sekarang kita bahas persamaan trigonometri untuk kosinus. Nah, kalau tadi diambil untuk highlightnya dulu biar nanti kelihatan highlighter. Oke. Nah, tadi untuk sinus kalau sin X sama dengan sin alfa, maka di sini X-nya kan sama dengan alfa dan 180 dikurang alfa. Karena untuk sinus positif di kuadran 1 dan 2. Nah, untuk kosinus ini yang Ibu kotakin. Jika cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya sama dengan alfa plus K kali 360 sama min alfa plus K kali 360. Kenapa? Karena kosinus itu positif. Jika positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Ya. Kemudian untuk K-nya sama dengan yang tadi fungsi sinus, bahwa K itu adalah bilangan bulat, maka K-nya boleh dimasukkan berapapun asal masuk ke dalam interval dari soal yang diketahui. Kemudian yang di bawahnya ini sama, ini yang dalam bentuk radiannya. Jadi untuk yang 360 di sini 2pi. 360 di sini 2pi. Jadinya sama saja ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, biasanya lebih mudah memahami di contoh soal. Pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Sin X ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Kemudian yang B cos 2X dikurang 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Sekarang kita selesaikan satu persatu. Nah, untuk yang pertama, sin X ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2, berarti itu menggunakan persamaan trigonometri untuk fungsi sinus. Kita buat dulu sin X sama dengan sin alfa. Berarti kan kedua ruas dikurang setengah akar 2, jadinya sin X sama dengan akar 2 dikurang setengah akar 2. Kemudian sin X sama dengan setengah akar 2. Nah, sekarang sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Sin yang nilainya setengah akar 2 itu berarti dibagi menjadi 2 kan ya. Dibagi menjadi 2 yaitu, sebentar dicari dulu ini untuk coret-coretannya. Sin yang nilainya positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Ya, maka sin X yang nilainya setengah itu adalah sin 45 ya, atau sin 135 ya. Kalau melihat dari bentuk umum yang tadi, kalau ada sin X sama dengan sin alfa yang slide sebelumnya, nah sin X sin X sama dengan sin alfa, maka X-nya sama dengan alfa plus K kali 360, atau X-nya sama dengan 180 dikurang alfa plus K kali 360 derajat. Nah, kita kembali ke soal tadi. Kan di sini kan alfa dan 180 dikurang alfa. Nah, karena alfanya itu adalah 45, berarti X sama dengan 45 derajat plus K kali 360. Atau yang kuadran 2-nya, kalau kuadran 1-nya alfa, berarti kuadran 2-nya 180 derajat dikurang 45. Berarti kuadran 1-nya 45, berarti kuadran 2-nya 180 dikurang 45. Untuk K-nya berapa? K-nya boleh berapapun, asalkan bilangan bulat dan memenuhi interval di soal. Tadi interval di soal adalah 0 sampai 360, berarti kalau K-nya 0, berarti X-nya berapa? K-nya 0, berarti 0 kali 360, 0. 0 ditambah 45, 45. Masuk tidak ke dalam interval? Intervalnya kan 0 sampai 360, berarti masuk ke dalam interval. Bu katanya K-nya bilangan bulat.
boleh berapapun. Nah, sekarang kita coba K-nya 1. Misalkan K-nya 1, berarti 1 kali 360 ditambah 45, 405. Sedangkan intervalnya tadi 0 sampai 360 kan? Nah, berarti 405 tidak masuk ke dalam interval. Kalau untuk K1 saja tidak masuk interval, berarti otomatis K2 pasti sudah jauh di atas 360, jadi sudah pasti tidak masuk interval. Kalau K-nya min 1 bagaimana? K-nya min 1, sekarang kita coba min 1 kali 360 min 360. Min 360 tambah 45. Min 315. Masuk tidak ke dalam interval? Tidak juga, makanya yang memenuhi interval hanya K sama dengan 0. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua berarti ini tadi yang di kuadran 1, sekarang yang di kuadran 2. 180 kurang 45 plus K kali 360. 180 dikurang 45 sama dengan 135. Plus K kali 360. Nah, sekarang kita masukkan K-nya. Boleh berapapun, asalkan memenuhi interval. Lagi-lagi sama dengan yang poin 1 tadi. Nah, yang memenuhi interval itu adalah untuk K sama dengan 0. Karena kalau K-nya 0, berarti 0 kali 360, 0. Ya. Plus 180 kurang 45, 135. Berarti 135 ditambah 0 sama dengan 135. Ya. Nah, jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi, kalau himpunan penyelesaian itu kan berarti kita cari nilai X-nya. Nah, ini himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 135 derajat. Ditulis himpunan penyelesaiannya. Begitu, itu untuk poin yang A. Nanti kalau ada yang tidak paham, boleh diskusi di komentar di bawah ini atau melalui kelas Google Classroom. Nah, yang B. Cos 2X dikurang 20 derajat sama dengan setengah akar 3. Sekarang cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Berarti kan kuadran 1 dan kuadran 4. Kuadran 1-nya 30, kuadran 4-nya min 30. Bu, kalau kuadran 4-nya itu kalau pakai 360 dikurang 30 boleh tidak? Boleh. Pasti nanti hasilnya sama saja. Ya. Nah, sekarang ini yang kuadran 1, ini yang kuadran 4. Ya. Sudah, tinggal menyelesaikan saja untuk nilai X-nya. 2X dikurang 20 sama dengan 30 plus K kali 360. 2X tambah 50 plus K, 2X sama dengan 50 plus K kali 360. Kedua ruas dibagi dengan 2, berarti 2X bagi 2 kan X. 50 bagi 2, 25. 360 bagi 2, 180. Sekarang kita tinggal cari nilai K-nya. Kalau K-nya 0, berarti 0 kali 180, 0. Ditambah 25, hasilnya sama dengan 25. Masuk interval? Masuk, karena kan tadi intervalnya sama, 0 sampai 360. Kemudian, kalau K-nya 1, 1 kali 180, 180. Tambah 25, 205. Masuk interval? Masuk. Kalau K-nya 2, 2 kali 180 aja udah 360. Tambah 25 otomatis di luar interval, lebih dari 360. Berarti K-nya 2 tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, ya sudah tidak usah ditulis. Begitu. Ya, jadi sudah ketemu untuk kuadran 1, ada 2 ini. Nilainya 25 dan 205. Nah, kemudian yang kedua juga sama. Kita selesaikan yang kuadran 4. 2X dikurang 20 derajat sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360. Kita selesaikan. 2X sama dengan min 30 ditambah 20 kan min 10. Plus K kali 360. Kedua ruas dibagi dengan 2. Jadinya X sama dengan min 5 derajat plus K kali 180. Nah, ini kan kalau K-nya 0 kan otomatis nggak memenuhi kan? Karena kalau K-nya 0, 0 kali 180, 0. Ditambah min 5, min 5. Sedangkan intervalnya 0 sampai 360.
min 5 berarti kurang dari 0, tidak masuk ke interval. Nah, kemudian kalau K-nya sama dengan 0 tidak memenuhi, kita ambil K-nya 1. Ya. Kalau K-nya 1 berarti 1 kali 180, 180. Ditambah min 5, 175 masuk interval. K-nya 2, 2 kali 180, 360. Dikurang 5, 355 memenuhi juga. Jadi kita menemukan di kuadran 4 ini 2 nilai K juga ya. Maka kalau ditulis himpunan penyelesaiannya ada nggak ya? Ini ibu tulis nggak ya? Nggak ibu tulis nih. Berarti nanti ditambahkan ya di sini ya. Himpunan penyelesaiannya adalah bisa tidak ditambahkan dari sini? Oh, dari sini aja. Nah, ibu tambahkan langsung di sini, di slide ini. Jadi, himpunan penyelesaian. Dari persamaan cos 2x nah ini persamaannya cos 2x ditambah ya cos 2x dikurang 20 derajat sama dengan setengah akar 3 adalah berapa? 25 derajat. Kemudian 175 derajat. Ini ya, jadi 25 kemudian 175. Waktu itu kelas 10 kan sudah ibu ajarkan bahwa untuk menuliskan himpunan penyelesaian dari angkanya yang terkecil ke yang terbesar berurutan ya. Jadi setelah 175, 205, ini 205. 205. Kemudian yang terakhir adalah 355. Nah, ini adalah kesimpulannya. Nah, ini ya adalah himpunan penyelesaiannya. Boleh dicatat. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah silakan dikerjakan 2 soal ini. Setelah kalian selesai mencatat, jika kurang paham boleh diulangi lagi. Tadi video yang sudah ibu jelaskan dari video pertama sampai di video kedua sampai di contoh soal. Kalau ada yang masih belum paham juga, boleh kita berdiskusi. Berdiskusinya boleh melalui komen di bawah atau melalui Google Classroom. Setelah itu, silakan dikerjakan latihan soal ini. Kemudian jawabannya ditulis di buku tulis, difoto, dan dikirim ke Google Classroom. Yang mengirim di awal tentunya mendapatkan nilai yang berbeda dengan yang mengirim di akhir. Karena ini kan jawabannya kan pasti sama. Tapi ibu harap kalian semua bisa jujur mengerjakan masing-masing. Jadi ibu bisa tahu mana yang benar-benar paham, mana yang kurang paham. Jadi nanti bisa untuk data ibu bahwa nanti yang kurang paham bisa menghubungi ibu secara japri di luar jam pelajaran. Oke, sekian video dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.